Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah di tempat ini. Semua yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau kita bisa sampai detik ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah. Meskipun semua tidak bisa langsung bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan tetap ada untuk memberkati kita semua, menjamah kita semua dimanapun kita berada. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, biarkan semua merasakan hadirat Tuhan di tempat kalian masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau siapkan hati Tuhan, kami mau buka ibadah ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih rahmat-Mu Tuhan yang tidak pernah habis atas hidup kami, yang selalu baru Tuhan setiap hari, yang Kau limpahkan, Kau curahkan pada setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan, itu tidak pernah sekalipun mengecewakan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ada Engkau yang selalu memelihara kami Tuhan, ada Engkau yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Berkati semua teman-teman kami, semua orang-orang yang ada di rumah Tuhan, yang menonton ibadah streaming ini Tuhan. Biarkan mereka merasakan hadirat Engkau, biarkan mereka merasakan bukti cinta kasih-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Lewat pujian kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan pujian ini Tuhan mengalir dari hati kami Tuhan, menjadi pujian yang harum bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta.
terbaik bagimu Tuhan yang kami punya Tuhan. Pujian ini kami Tuhan, kami serahkan kepada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memuji Engkau, bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku jalani
Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, topang hidupku. Keselamatan Kau buktikan. Amin. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab tahu Kau besertaku, Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan sukacita bagi setiap kita, amin. Silakan duduk kembali. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Sambil kami mau mengingat-ingat Tuhan, betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus.
mau menanti-nantikan Engkau. Biar Engkau sendiri yang sedang berkata-kata buat kehidupan mereka. Oh, betapa Engkau rindu menyamah mereka, betapa Engkau rindu Tuhan berbicara lewat kehidupan mereka Tuhan. Ini yang kami rindukan ketika Tuhan hadir melawat setiap kami. Oh, Rabasyikina Alamarata Karana Labayas. Oh, Rabasyikana Alamarata Karana Labayas. Bebaskan rohmu di dalam Tuhan. Bebaskan rohmu di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Inarada Baya Syarana Labaya Rana Mahana Baya Syarana Mu. Sidi Berida Mahana Baya Syarana Mahala Baya Syarana Baya Syarana Mu. Sesungguhnya kami yang perlu Tuhan. Sesungguhnya kami yang perlu hadirat-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami yang merindukan daripada Engkau Roh Kudus. Uridi besikina rabayasya. Kina rabayasya rabaratakaran masih. Kami bebaskan Engkau Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kami semua di tempat ini. Biar Engkau yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi hatimu Kau sampaikan dalam kehidupan kami buat anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami tahu firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kami. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita buka di Lukas 18, ayat yang ke-9. Ketika beberapa waktu lalu di ibadah umum saya menyampaikan tentang Lukas 18 ayat yang pertama sampai 8. Bagaimana kita belajar tentang beriman yang benar kepada Tuhan. Bagaimana iman itu tumbuh yang benar bersama dengan Tuhan. Iman yang benar bukan iman yang sekedar bahwa ketika kita mengenal Tuhan maka Tuhan wajib mengikuti menuruti setiap keinginan kita. Tapi beriman yang benar adalah bagaimana kita mengiring Tuhan di dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Ayat ini adalah lanjutan daripada ayat yang 1 sampai 8. Tidak diputus tapi disambung dengan ayat 9 tiba-tiba berkata dan. Udah ketemu, kita baca-baca ayat 9 sampai 14. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Kita baca sama-sama ya di tempat ini ya, ayat 9 sampai 14 ya. 1, 2, 3, ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah seorang Farisi dan yang lain pemungut cukai.
11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin, demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat 9 ini tiba-tiba disambung dengan kata dan. Dan berarti sambungan dari ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan selalu sesuatu yang kadang analoginya itu berbeda jauh. Yang di ayat 1 sampai 8, hakim yang lalim dengan janda miskin lagi. Hakim itu sudah berkuasa, tidak takut Tuhan, jandanya miskin. Selalu perumpamaannya seperti itu. Hari ini juga ada. Ayat 9, setelah mengajarkan tentang iman, sekarang Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa. Orang tidak mungkin bisa berdoa tanpa beriman. Beriman dulu yang benar, bagaimana berdoa. Yang ayat 9 sampai 14 perumpamanya adalah orang Farisi dengan pemungut cukai. Orang Farisi itu setara dengan ahli Taurat lah. Atau mungkin orang yang lebih mengerti tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan daripada orang biasa. Itulah gambaran daripada orang Farisi. Yang satu pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai ini digambarkan atau selalu sebagai orang yang berdosa, selalu orang yang dibenci pada saat itu ketika firman Tuhan ini, ketika perumpamaan ini dibacakan Tuhan, pemungut cukai kondisinya sangat dibenci, sangat berdosa kepada orang Israel. Pemungut cukai itu adalah orang Israel pada waktu jajahan Roma. Nah, bangsa Israel ini dipakailah oleh bangsa Roma untuk menarik upeti, menarik pajak kepada bangsa Israel. Paham ya? Entah karena keadaan apa, mungkin ditawanlah dengan bangsa Roma keluarganya atau istrinya atau apa, maka orang ini bangsa Israel harus mau bekerja untuk bangsa Roma, menarik pajak, menarik upeti kepada bangsa Israel, diserahkan kepada bangsa Roma. Mungkin ketika menarik pajak tidak jujur, ada lebihnya. Nah, itulah pemungut cukai. Maka dari itu pemungut cukai dibenci oleh bangsa Israel sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Itu gambaran dari dua pribadi ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 10 berkata, Tuhan Yesus ngomong ada perumpamaan begini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok yang pertama, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Yang semua dikatakan di dalam hal ayat 11 maupun ayat 12 nanti, dia berkata lagi ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 11, ayat 12 yang dikatakan semua itu benar. Tidak ada seorang pun berani menyanggah bagaimana kesalehan orang Farisi itu melakukan puasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan, bukan orang lalim, bukan orang pezina, itu orang Farisi. Semua yang dia katakan, doa yang dia naikkan kepada Tuhan, itu isinya benar. Tapi mengapa di ayat terakhir Tuhan ngomong yang satu pulang dibenarkan, yang satu tidak? Yang pertama kita belajar adalah ketika dia bilang bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini loh yang Tuhan tidak suka di ayat 11.
Betul, apa yang dia lakukan bahwa dia itu orang yang bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, itu benar. Tuhan mungkin mengakui itu, iya itu benar, isinya itu benar. Tapi ketika dia mulai bandingkan standar kesalehannya bahwa dan aku bukan seperti pemungut cukai ini loh Tuhan. Disitulah letak dosa pertama kita ketika kita datang dengan Tuhan. Berapa banyak mungkin hari ini orang Kristen datang kepada Tuhan berdoa, tanpa sadar kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin kita ngomong enggak kok, bukan aku kok. Tapi mungkin jujur kita nggak sadar loh. Seringkali ketika kita melihat orang lain diangkat Tuhan, ketika orang lain diberikan satu jabatan, ketika orang lain dipakai Tuhan luar biasa, pernah enggak timbul sedikit aja dalam hati kita, aku mestinya Yaisan, kenapa kok dia? Aku loh lebih lama pelayanan kok bukan aku sih yang disuruh WL. Pernah enggak? Sedikit ya mungkin. Enggak ada orang yang tahu kok. Orang Farisi ini juga berdoa dalam hati katanya, bukan ngomong. Tapi kadangkala mungkin kita enggak ngomong, kadangkala teman terdekat kita enggak tahu, kadangkala mungkin diri kita pun kita deny, kita tolak yang seperti itu timbul. Enggak kok, aku enggak iri kok. Tapi jujur ketika kita lihat orang itu tampil, kok enggak enak ya di hati ya. Ada yang seperti itu? Enggak ada di sini. Enggak ada. Kita tolak loh, kita deny, aku enggak kok. Enggak apa-apa. Memang dia lebih layak, enggak apa-apa, itu di mulut kita, di dalam hati, di kedalaman hati kita paling dalam, enggak ada yang tahu loh, cuma Tuhan yang tahu loh. Tapi kita bisa cek, kenapa? Ketika kita lihat orang lain diangkat Tuhan, ketika kita lihat orang lain, teman kita diberkati mungkin, loh aku lah lebih rajin sih, loh aku lah kuliahnya lebih tinggi sih, dia kan enggak kuliah sih, kok dia diberkati sepeda motor baru, aku kok belum, mungkin. Tapi ketika engkau lihat orang diberkati dengan berkat yang baru, dengan jabatan yang baru, diangkat Tuhan lebih, tiba-tiba ada rasa tidak enak. Jangan-jangan kita sudah seperti orang Farisi ini loh. Ada dua hal yang saya catat mengapa Tuhan membenarkan si pemungut cukai, Tuhan tidak membenarkan si orang Farisi. Ya kita tahu semua apa isinya. Tapi ayo dua hal ini kita pelajari. Yang dua hal ini yang saya catat yang mungkin ada banyak hal, tapi ada dua hal ini yang kita mau belajar siang hari ini. Begitu tersamarnya dosa ini sampai kadang-kadang kita anggap biasa. Manusia Pak, saya Pak, sakit saya Pak kalau memang saya loh pelayanan lebih lama dari dia, kenapa dia yang dipilih? Saya loh mungkin datang lebih pagi, selalu lebih pagi Pak, kenapa kok dia yang dipilih? Banyak hal. Dan itu saya temui kadang di dalam pelayanan gereja. Tapi ketika ditegur, gak boleh, firman Tuhan gak boleh berkata seperti itu. Lu saya enggak Pak, tapi saya manusia Pak. Waduh, manusia kita lebih tinggi standarnya daripada manusia Allah kita. Ketika hari ini kita dengar kebenaran firman Tuhan, yang mungkin saya percaya bahwa semua orang sudah sering baca ini. Semua kita di tempat ini sering belajar ini. Tapi mau enggak siang hari ini kita buka hati kita selebar-lebarnya, izinkan Tuhan itu koreksi hati kita yang paling dalam. Ya Tuhan, seringkali kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita mungkin lebih menderita, atau Tuhan izinkan satu kali waktu kita alami satu lembah kekelaman di dalam hidup kita protes. Protesnya kadang rohani. Kadang protesnya kepada Tuhan, kenapa kok aku Tuhan? Itu ketika kita ngelihat IG-nya orang lain tiba-tiba. IG-nya orang lain loh kok enak kok liburan. IG-nya orang lain loh kok enak kok makan-makan terus. IG-nya orang lain kita lihat loh kok enak. Mulai. Nggak ada di sini yang ketawa-ketawa tuh ini mulai. Jujur, tanpa sadar kau sudah bandingkan dirimu loh. Tapi kau tidak mau ngaku. Bahkan dengan dirimu sendiri kau tidak mau ngaku, kau malu kadang ngakui. Tapi jujur, kok enak yuk, aku kok tidak gini yuk. Gitu loh kita. Ketika kita tidak kuasai hati kita, ketika kita tidak taruh hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka yang timbul ini sikap hati ini loh.
Sikap hati ini kadang tipis bedanya antara rohani dengan tidak rohani. Bahkan karena kita sering mendengar firman Tuhan, kita bungkus rasa ini dengan rasa rohani. Tidak apa-apa Pak, supaya saya terpacu untuk menjadi lebih baik. Itu boleh memotivasi, tapi untuk menjadi iri hati, antara motivasi dengan iri hati, tipis bedanya. Hari ini jujur dengan diri sendiri kita. Sejujurnya aku ini dimotivasi ketika melihat orang berhasil. Puji Tuhan dia berhasil. Kalau dia bisa diangkat Tuhan, aku juga bisa. Itu motivasi. Tapi ketika dia kok bisa diangkat Tuhan, kok seperti hari ini, sejujurnya kan harusnya aku yang lebih pantas. Itu sudah menjadi iri hati dalam hidup kita. Berhenti. 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 Pemungut cukai itu orang yang berdosa, tidak bisa dipungkiri, nyata dosanya. Nyata, iya kamu tidak usah Tuhan yang ngomong, semua manusia yang lihat pemungut cukai berdosa. Tapi orang Farisi di hadapan manusia gak ada dosanya. Mau baca Matius 23, serem kalau kita baca Matius 23. Ayo kita baca, itu buat kita semua, kita ini jangan-jangan kita ini yang berada di dalam gereja yang sedang melayani. Jangan-jangan kita punya sikap hati seperti orang Farisi loh. Matius 23. Nanti dibaca di rumah ya. Kita mulai baca ayat 2. Ada ketemu? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa kita tahu dia adalah pemimpin bangsa Israel. Sebab itu turutilah. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Ya, ayat 1-nya Tuhan Yesus yang ngomong ya. Sebab itu Tuhan nyuruh gini, turuti, lakukanlah segala sesuatu orang Farisi itu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi apa yang diajarkan, apa yang dikatakan orang Farisi, ikuti turuti katanya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang Farisi hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah-rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi. Sampai nanti ayat 8, mulai dari 13 sampai ayat 25. Sampai ayat ke-13 sampai ayat 29, 16 ayat, itu nanti dibaca, celakalah kamu, celakalah Farisi, celakalah ahli Taurat, celakalah. Begitu hebat kutukan Tuhan, begitu hebat hukuman yang Tuhan akan timpakan kepada mereka. Ayo kita yang hari ini didapati melayani di gereja, anak-anak Tuhan, mungkin kita jangan seperti orang Farisi. Ketika kita diberikan hikmat, diberikan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, maka janganlah digunakan untuk menghakimi orang lain, menyerang orang lain. Tetap humble. Kita ini tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Ya, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Hidup kita itu punya arahnya sendiri, hidup kita itu Tuhan punya rancangannya sendiri, punya gayanya sendiri, punya warna sendiri. Hidup orang lain terserah orang lain. Kita enggak ngerti. Ada satu kalimat saya baca di IG atau mana. Ketika kamu melihat orang lain sukses, jangan iri. Kamu enggak pernah tahu apa yang sudah mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bagi saya itu kebenaran. Itu kebenaran. Kita kadang enggak pernah tahu. Orang tahu ketika dia sudah naik di atas, orang tahu kok hebat, kok sukses. Kita enggak pernah tahu dia merangkak bagaimana, apa yang dia alami, apa yang dia sampai kehilangan untuk mencapai itu, kita enggak pernah tahu. Tapi kita sudah posisikan diri kita bahwa seharusnya aku yang di sana. Tapi ketika kita disuruh berkorban, enggak mau.
berhenti. Stop hari ini. Jangan seperti Farisi-Farisi di hadapan Tuhan. Ketika kita melayani, anggaplah itu anugerah. Jangan mencari penghormatan di dunia, percuma. Gembala, pastor youth mungkin akan memberikan satu apresiasi, tapi bukan itu kok tujuan kita melayani. Tujuan kita melayani, satu kali kelak, nanti Tuhan ngomong, habaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Itu loh, cuma itu. Kalau cuma penghormatan orang di dunia, bisa hilang. Satu kali waktu akan hilang. Amin. Ayo, rubah karakter kita. Di sini anak-anak youth, beberapa tahun kemudian kalian yang akan menggantikan kami menjadi pemimpin-pemimpin. Kalian jauh lebih dipersiapkan, lebih matang daripada kami. Kalian berkuliah teologi segala macam, punya basic dasar-dasar yang lebih kuat daripada kami. Tapi satu hal yang Tuhan minta, di atas terlebih daripada semuanya itu, karaktermu ini harus dibentuk. Ketika hikmatmu memimpin engkau lebih daripada karaktermu, maka kita tahu akan kemana jadinya. Ya, yang pertama-tama koreksi karakter kita di hadapan Tuhan. Kembali kepada Lukas. Lukas 18 tadi. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yang kedua, dia tunjukkan apa yang sudah dia lakukan, dia tunjukkan apa yang menjadi kebaikan hatinya, dia tunjukkan apa yang menjadi bukti kesalehannya. Sekali lagi, doa ini dinaikkan benar adanya. Tidak ada satu fakta pun atau satu tulisan dari Tuhan pun yang menyanggah bahwa orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu. Bahwa orang Farisi itu memberikan 1/10, gak ada. Tuhan tidak menyanggah itunya. Tuhan tidak menyalahkan itunya. Itu benar isinya. Tapi sekali lagi, itu dinaikkan di hadapan Tuhan supaya seakan-akan bahwa Tuhan itu sedang berhutang kepada dia dan Tuhan itu wajib untuk memberkati, menolong dia, melakukan segala sesuatu untuk dia. Sikap hati yang kedua yang jangan kita punyai adalah ketika kita datang ke Tuhan, hati ini kosongin. Jangan kita datang ke Tuhan ketika kita ibadah, hati ini sudah penuh. Aku sudah berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan, itu kamu taruh di hatimu. Berapa banyak ketika kita ibadah, kita milih-milih loh. Singkot bahas apa? Oh, aduh. Nah, sudah kita aduh. Terus mulai khotbah. Salah. Terus gak tepat, keliru ini. Yang ketawa itu loh. Tuhan berikan kita hikmat, ya. Tapi ingat toh, Tuhan tidak pernah salah, yang salah kita, ya. Ketika orang itu diangkat Tuhan, dia naik diberikan tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapapun, mungkin benar yang diomong, bahwa tidak semuanya benar. Tapi saya terlalu percaya bahwa Tuhan itu bisa ngomong lewat satu kalimat, lewat satu kata, tiap orang berbeda loh. Seringkali, doa malam kita di sini doa malam, kita selalu undang hamba Tuhan yang gak pernah, ya, yang seringkali kadang, aduh, aku ini mungkin gak tepat orang ini, mungkin saya berkata seperti itu, tapi saya duduk diam, saya coba dengarkan semuanya. Nah, ada 1-2 kalimat yang tiba-tiba itu hidup di dalam saya. Berarti seakan-akan bahwa Tuhan itu sudah ngomong dengan 1-2 kalimat itu mungkin. Oke, cuma saya ngomong, aduh ini diundang lagi gimana, banyak pertimbangan lagi. Tiba-tiba Tuhan itu bicara dengan banyak hal. Ada jemaat datang, Pak, iya terima kasih loh Pak. Loh kenapa? Itu tadi saya diberkati dengan pembicara tersebut. Loh iya di mananya kamu diberkati? Dia berkata ngomong saya diberkati begini. Saya review sepanjang tadi ibadah, kok rasanya enggak ya, rasanya bukan itu, tapi orang bisa dapat loh. Saya enggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Mungkin kita ngomong enggak lah, salah lah, aduh kok gini kok gitu, enggak. Tuhan bisa pakai siapapun. Yang salah adalah hati kita ketika kita datang. Nek kita datang sudah dengan satu teori, dengan satu pemahaman, maka kita akan cenderung dengarkan firman Tuhan itu dengan koreksi.
Oh enggak pas yang ini, oh salah ini. Bukan kita diberkati ketika kita kosong, maka kita akan diberkati, kita terima semua. Ilmu-ilmu baru, mungkin sesuatu yang baru. Mungkin ada yang enggak tepat, enggak apa-apa. Disitulah gunanya hikmat kita untuk menyaring, untuk memfilter. Tapi ojo di apa ya? Jangan sudah belum ditolak dulu dengan hikmat kita. Enggak. Ada kalanya kita enggak lebih pintar dari orang lain kok. Ada kalanya bahkan ketika saya dengarkan itu ya, youth jam 4 sore saya dengarkan, oh iya. Saya lupa, Marco ada ngomong apa ya, sore-sore saya mau keluar, tiba-tiba saya ada youth notice YouTube, saya baca ada satu kata-kata kemarin dia tentang apa. Peter kemarin juga kok. Gak peduli siapapun, tapi ketika dia sedang berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saya yakini bahwa roh Tuhan itu sedang menguasai, berbicara dalam kehidupan dia. Ketika saya mendengar, walah hari Yutai kok gak usah didengar, no. Enggak seperti itu. Belum tentu saya punya pemahaman, pengertian seperti mereka. Jangan-jangan saya yang salah pemahaman saya. Karena dengan berjalannya waktu, maka pembuktian itu akan terjadi. Tuh. Seperti kemarin, saya sering kali ngomong bahwa beriman itu ketika ada orang datang, konseling, gak punya anak bertahun-tahun, gak punya rumah. Beriman Pak, saya mendoakan malah. Beriman, ikuti semua bahwa kamu beriman, kamu punya rumah, kamu akan punya rumah. Salah? Enggak salah. Tapi hari ini pengertian saya tentang iman berbeda. Setelah saya mengalami hal-hal yang lain. Nah, cuma saya belum kemarin ketika saya mendoakan orang tersebut, saya belum mengalami yang sini, tahap yang sini. Maka saya berkata seperti itu. Hari ini saya berkata, diberkati rumah tidak diberkati rumah, diberkati anak tidak diberkati. Imanmu kepada Tuhan tidak boleh goyah. Hari ini saya akan berkata seperti itu. Saya akan tidak berkata, berdoa Pak jangan jemu-jemu supaya kau diberkati rumah. Enggak. Berdoa tidak jemu-jemu, tidak lebih hebat daripada berdoa sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Nah, ketika saya bisa ngomong ini hari ini, karena saya ngalami sesuatu, maka saya mau mencapai pemahaman seperti ini. Bagaimana bayangkan, dia pun punya pengalaman, yang lain punya pengalaman, bagaimana tentang mereka menyampaikan firman Tuhan. Mungkin bagian itu saya belum sekolah di situ, saya belum mengalami. Maka ketika mereka nyampaikan ngomong, Marco ngomong, Peter ngomong, saya bilang, oh iya, betul juga apa yang mereka sampaikan. Maxi ngomong kadang, loh iya betul juga. Yafet, lah iya Yafet sekolah. Loh saya dengarkan, loh iya betul. Beberapa, oh gini toh maksudnya. Loh, coba nih saya dari awal sudah dengan sombongnya. Wah, anak youth. Sudahlah, saya gembalanya mau ngapain sih? Sudah, yang penting saya tidak dapat beberapa hal yang apa mereka share bagikan. Tuhan tidak bisa rubah hidup saya, Tuhan tidak bisa berkati saya dengan hal-hal baru ketika mungkin saya sudah punya itu. Hari ini belajar, sekalipun teman youthmu yang sedang nyampein firman Tuhan, duduk kok diem, tenangkan hatimu, yakini bahwa ketika engkau sedang ibadah, Tuhan itu sedang ngomong buat engkau. Loh, aku pernah dengar Pak firman ini Pak, enggak apa-apa. Saya percaya kok, firman itu disampaikan 2 kali, 3 kali, nanti akan ada satu highlight, ngomongnya mungkin sama, tapi ada satu kata yang tiba-tiba timbul dalam hatimu ini, oh ini. Mungkin yang kemarin diomong tapi kemarin kamu enggak notice sama sekali. Tapi ketika itu kata-kata yang sama diulang, kamu notice tiba-tiba menjadi highlight dalam hidupmu. Karena pada saat itu engkau butuh ini, yang kemarin engkau enggak butuh. Paham? Jangan batasi kuasa Tuhan, itu menolong engkau, mengajar engkau, menjawab engkau dengan, loh iku lak wis khotbah yang kemarin. Kenapa ada kitab ulangan? Karena memang kita butuh diajarkan berulang-ulang. Bangsa Israel pun timbul kitab ulangan supaya diajar berulang-ulang. Nah kalau kita gak mau dengar khotbah yang sama loh, apalagi disampaikan oleh hamba Tuhan yang berbeda atau orang yang berbeda, anak youth yang berbeda. Firmannya ya sama, semua cerita tentang ini, tapi pasti ada sesuatu yang baru. Setiap orang Tuhan singkapkan kepada orang itu berbeda. Sesuai dengan pengalaman kehidupannya masing-masing, kita tidak bisa samakan. Oh, nek tentang ini berarti ini, enggak, lain. Ayo berhenti. Anda mungkin diberkati dengan pengetahuan, dengan ilmu yang hari ini jauh lebih siap daripada ketika kami dulu seusia kalian.
Tapi jangan buat itu menjadi penghalang untuk kalian diangkat Tuhan lebih. Jangan buat itu menjadi satu sikap hati bahwa datang mbek Tuhan itu, oh aku sudah dengar ini, aku dengar dari hamba Tuhan ini ngomongnya begini-begini. Diam dulu, tenangkan hatimu, kosong no. Orang itu mungkin, saya tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu salah. Ya wis, doa no. Mungkin dia salah, mungkin kita yang belum paham. Tapi doakan. Oh Pak salah Pak, ya memang salah secara nyata-nyata ya salah. Kita doakan. Ketika ada kesempatan berdua, firman Tuhan berkata, ngomong. Pak, kamu tadi ada keliru. Seringkali ketika selesai dari situ, ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan, ketika di kantor ngomong, Pak kamu tadi salah ngomong loh Pak. Loh iya, kamu ngomong Pak, sing di Pulau Patmos itu Paulus, bukan Pak, itu Yohanes Pak. Loh pernah saya, oh iya Pak, salah Pak. Ya enggak apa-apa loh, itu tapi berdua. Saya sedang bukan mengkritik isinya atau apa, enggak. Tapi ketika saya menyampaikan itu, saya juga pernah. Saya pernah ketika selesai nyampein firman, Bu Nani ngomong, Pak tadi salah loh Pak. Yo salah apa Bu? Pak tadi ngomong gini loh, ternyata begini. Oh iya, waduh saya minta maaf, terima kasih loh Bu. Saya sudah dikasih tahu, diinget no. Loh itu begitu. Gak apa-apa, manusia itu enggak lepas dari kesalahan kok. Ngomong 45 menit itu enggak gampang, apalagi enggak terbiasa. Wis dipikir semua ya. Saya dulu pertama kali doa malam di sini. Saya bikin 4 halaman. 1 minggu lebih saya bikin 4 halaman. Naik di sini tak baca 4 halaman itu enggak sampai 15 menit selesai. Loh, wis halaman terakhir. Mateng kon mau Loh, salah, bisa gugup, bisa salah, bisa segala macam. Tiba-tiba wis blank, ngomong ngawur kabeh, wis salah kabeh. Ya enggak apa-apa, ini enggak diberikan kesempatan terus bagaimana? Ya, ayo jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tuhan punya warna sendiri, Tuhan punya rencana sendiri, Tuhan punya sesuatu sendiri yang spesial buat kamu. Orang lain enggak begini, wis duduk diam. Ketika orang lain diangkat engkau enggak, wis diem mau. Tuhan itu melihat kok. Enggak perlu sampai mata orang yang melihat, oh aku tak protes, sudah diem mau. Oh ketika orang lain diberkati kamu enggak, Tuhan mesti aku diem mau. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Jangan-jangan Tuhan sedang menguji kamu, sabar enggak? Jangan-jangan Tuhan sudah menguji kamu. Nek kamu diem, tiba-tiba belas kasihan Tuhan turun dalam hidupmu. Tapi ketika kamu mulai timbul, Tuhan ngomong, kamu gak lulus nak. Mesti ini sesuatu sudah ada di depan matamu, Tuhan tinggal berikan, tiba-tiba hatimu mulai berubah. Di situ Tuhan ngomong, kau belum lulus. Ketika ini tak berkatno kepada kamu, ini akan jadi kutuk dalam hidupmu. Berhenti, diam. Ya, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Yang kedua, ini kosong ono nek datang be Tuhan. Datang be Tuhan itu dengan hati yang kosong, dengan hati yang tulus. Siapapun yang sedang ngomong. Seringkali ketika saya ngomong dengan orang yang tidak kenal Tuhan, saya lagi sedang ngomong, tiba-tiba kata-katanya itu menguatkan saya. Lu bukan hamba Tuhan loh ini yang sedang menguatkan. Orang yang sedang tidak kenal Tuhan, tiba-tiba ngomong kata-katanya itu menguatkan saya. Saya tahu ini dari Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, apapun, kejadian apapun itu untuk berkata-kata dalam kehidupan kita. Dia itu Tuhan, nek kita percaya bahwa dia Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, maka kita mempercayai hal ini loh. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan anak kecil lah yang ngomong kok, enggak. Atau mungkin orang yang di bawah kita, baik itu statusnya, baik itu apa, enggak, diem, dengarkan dulu. Elia pernah salah menanggapi hal ini. Ketika di gunung Horeb, betul ya? Saya lupa. Yang membantai 400 nabi di mana? Karmel. Nah, Karmel itu dia gunung kemenangan, dia di lembah Horeb. Setelah itu dia diancam oleh Isabel, dia lari ke lembah Horeb. Di situ Tuhan nanya. Ketika Tuhan nanya, pertama datang dengan gempa yang bergemuruh. Dia keluar daripada goa, dia berkata, Tuhan datang, ternyata enggak. Dengan gunung yang gempa bumi, dengan api yang menyambar-nyambar, dengan kilat yang menyambar. Kedua kali dia datang, Tuhan enggak, sampai 4 kali. Tuhan datang lewat angin sepoi-sepoi ternyata dalam hidupnya. Ketika dia keluar ternyata Tuhan ada, Tuhan menyapa dia. Berapa banyak
Kita seringkali terpengaruh dengan orang yang dengan punya karisma, punya jabatan, punya segala sesuatu. Ini harus didengar. Tapi ketika orang lain yang mungkin di bawah kita ngomong, anak yang lebih muda mungkin ngomong dengan kita gak pernah reken, kita gak pernah anggap. Justru nanti Tuhan ngomong lewat ini loh. Jangan pernah lewatkan hal itu dalam hidup kita. Ya, kosongkan hatimu di hadapan Tuhan. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Cerita pemungut cukai di hadapan manusia itu berdosa. Di hadapan bangsa Israel orang ini orang jahat pemungut cukai. Itu semua orang tahu. Gak usah Tuhan yang ngomong, semua tahu. Tapi berapa banyak kita catat di Alkitab, pemungut cukai itu orang yang akan lebih masuk lebih dulu dengan perempuan sundal ke dalam surga. Pernah baca ayatnya enggak? Matius 28 kalau enggak salah. Matius 21 ayat 32. Berapa banyak cerita tentang pemungut cukai itu yang ditolong Tuhan. Sakius, pemungut cukai. Pemungut cukai yang sedang makan dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang tidak ada di dalam cerita ini, maka orang pertama yang akan masuk neraka mungkin kita. Karena kita berdosa. Mengapa Tuhan tidak pernah memilih makan dengan orang Farisi? Mengapa Tuhan tidak pernah memilih datang ke rumahnya orang Farisi? Dia datang ke rumahnya Sakius. Matius 23 ayat 32 coba. 21 ayat 21. Matius 21 ayat 31. Ada satu ayat yang berkata seperti ini. Ayat ini mengejutkan saya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Sekali lagi Tuhan Yesus di Matius 21 ini sedang memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Tentang ada dua orang anak. Yang satu anak ini baik. Jawab gini aja. Ayat 28 sampai 31. Tak bacakan aja supaya mengerti. Ayo. 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia, bapaknya pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau pergi. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Yang melakukan kehendak ayahnya adalah yang terakhir. Ini yang aneh, aku berkata kepadamu, tiba-tiba berkata seperti ini Tuhan Yesus. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat 28 sampai 30 tidak nyebut pemungut cukai. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus di ayat 31 yang dipakai perumpamaan itu pemungut cukai dan perempuan sundal. Dengan kata lain, orang yang dipandang paling hina pada saat itu adalah pemungut cukai dan perempuan sundal. Itu akan masuk mendahului kerajaan surga daripada kamu. Kamu siapa? Orang Farisi. Berapa banyak kalau kita baca di Alkitab Tuhan selalu pakai pemungut cukai. Kalau gitu aku tak jadi pemungut cukai Pak. Aku tak menjadi anak yang membantah perintah orang tuanya. Bukan seperti itu. Pemungut cukai itu datang jauh-jauh. Tidak berani duduk paling depan di rumah ibadat seperti Farisi tadi di Matius 23. Gak mau. Mungkin pemungut cukai itu datang, mungkin loh.
Asyirnya aja enggak salami shalom. Enggak. Tapi kalau Farisi datang, disambut penuh penghormatan, dipanggil rabi. Berdoa keras-keras dengan tali yang panjang, dengan jubah yang panjang. Betul ya? Tadi disebutkan di Matius 23. Tapi pemungut cukai mungkin di ujung, masuk cuma dia di ujung. Angkat kepalanya aja enggak berani. Datang kepada Tuhan dengan menundukkan diri, dengan memukul. Kenapa memukul? Selalu pertobatan pada saat itu memukul. Daud ketika ditegur Nabi Nathan, baca, dia pukul dirinya. Aku bersalah Tuhan. Itu beberapa banyak nanti nabi-nabi lain ketika Tuhan tegur, dia pukul dirinya. Seperti itulah pemungut cukai di hadapan Tuhan. Dia tidak berani berdoa, Tuhan aku minta ini minta itu, enggak. Dia cuma satu, belas kasihanmu Tuhan, aku orang berdosa. Cuma ngomong itu toh, Tuhan aku minta belas kasihanmu. Enggak ngomong yang lain. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan di ayat 14 tadi di Lukas. Ada dua sikap hati yang mungkin kadang belajar ini kita tahu. Kalau gitu aku tak berdosa Pak. Enggak. Tuhan bukan sedang menyetujui dosa si pemungut cukai. Tuhan bukan sedang mengiyakan tentang dosanya, enggak. Tapi ada satu sikap hati pertobatan, itu yang membuat Tuhan selalu pemungut cukai yang Tuhan perhatikan. Sakius itu bertobat, tidak memungut cukai dan memberikan hartanya. Itu ketika dia bertobat, Tuhan berkata, hari ini ada pertobatan di rumah ini, keselamatan di isi rumah ini. Banyak pemungut cukai yang bertobat, makanya Tuhan mau datang ke situ makan. Tuhan bukan setuju dengan dosa kita, enggak. Tuhan tidak pernah setuju dengan apa dosa yang kita lakukan, enggak. Hari ini saya juga sedang ngajar bahwa nek gitu kita minta ampun sampai Tuhan. Enggak. Pada waktu Lukas ditulis itu Tuhan masih ada. Tuhan Yesus masih ada. Maka perlu minta ampun. Tapi ketika hari ini kita hidup, Tuhan Yesus sedang berdoa buat kita. Ya kita minta ampun, bukan kita tidak minta ampun ketika melakukan dosa. Tapi bukan lagi minta ampun, enggak. Tuhan nunggu. Pertobatanmu gimana? Sekali lagi Tuhan bukan setuju dengan dosanya pemungut cukai. Dengan kata lain Tuhan bukan sedang setuju dengan dosa yang kita buat, enggak. Dia enggak pernah setuju dengan dosa yang kita buat. Tapi ketika engkau berbalik dari dosamu, engkau bertobat, di situ tiba-tiba Tuhan membenarkan engkau seperti pemungut cukai. Ayo. Semua orang pernah berdosa, semua orang tidak pernah luput dari dosa. Bisa berdosa, bisa. Tapi Tuhan mau berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun, akui dosamu. Saya selalu ngomong ini, ngaku mbak Tuhan itu dosanya malunya 5 menit. Tapi sepanjang hidupmu kamu akan dibenarkan, sepanjang hidupmu kamu akan menerima keberkatan. Tapi kalau kau tidak mau lakukan itu, kau gengsi, maka kau jadi Farisi di hadapan Tuhan. Berhenti. Hari ini ada 2 sikap hati yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kita tidak lebih baik dari siapapun kok. Kita semua sama-sama di hadapan Tuhan sedang belajar menyenangkan hati Tuhan. Bisa salah, bisa. Tapi kita kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua adalah jangan datang dengan hati yang penuh. Datang dengan hati yang kosong di hadapan Tuhan. Supaya engkau gampang diisi. Supaya gampang Tuhan ngomong sesuatu ngerubah hidupmu. 2 hal ini kau punya dalam hidupmu, maka hidupmu akan dirubahkan Tuhan. Tuhan sanggup kok merubah hidup siapapun. Amin. Yang ketiga mungkin kita tiru. Pertobatan. Kalau kita dosa hari ini, bertobat di hadapan Tuhan. Ayat 14 berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Ini Tuhan yang ngomong. Siapa yang merendahkan diri akan diangkat Tuhan naik. Itu janji, itu sebagai satu kekuatan bagi kehidupan kita saat ini. Ketika engkau merendahkan diri, engkau tidak menjadi tiba-tiba menjadi lebih hina dari orang lain. Enggak. Ketika engkau menjadi humble, menjadi rendah hati, tidak tiba-tiba engkau menjadi tidak dihargai orang. Enggak. Sekalipun itu terjadi, Tuhan tetap melihat engkau. Maka itu saya terlalu bukan meremehkan, tapi ketika ada orang berkata, aku cinta Tuhan, Mbak. Tapi duduknya ibadah, pernah lihat ya, saya angkat kakinya ketika penyembahan, terus tiba-tiba pegang itu kursi dengan angkat kaki. Memang sih enggak dosa, tapi bagi saya ketika engkau bertobat sungguh-sungguh,
Ketika engkau ngomong kau mencintai Tuhanmu sungguh-sungguh, maka sikap tubuhmu akan berbeda. Sikap gesturmu akan berbeda kepada Tuhan. Saya tidak ngomong ya, bahwa gitu kita mulai sekarang kita nunduk di hadapan. Enggak, tidak usah diajari kok. Orang itu datang kepada orang yang kita hormati itu berbeda. Enggak seperti itu. Ketika orang ngomong, oh memang Pak gaya saya maki-maki begini kalau ngomong Pak, tapi hati saya cinta Tuhan. Saya tidak percaya. Ketika orang itu cinta Tuhan, hatinya cinta Tuhan, yang keluar itu nanti akan yang baik. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Yang di dalam ini cinta Tuhan, yang di luar akan nampak, tidak dibuat-buat. Orang yang dibuat-buat tidak akan tahan lama, capek. Tapi ketika engkau memang cinta Tuhan, dari dalam hatimu, yang di luar akan nampak. Amin. Mari Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita. Bapa, kami bersyukur. Kalau siang hari ini kami masih dengar kebenaran firman-Mu, mungkin sederhana, mungkin seringkali firman ini disampaikan Tuhan. Tapi kami mau belajar. Kami mau kosongkan hati kami datang kepada Engkau, kami mau dengar firman ini. Kami tahu Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang mau mengubahkan hidup kami. Terima kasih kalau Engkau masih berbicara lewat kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami tidak bandingkan dengan orang lain. Kami tidak mau anggap remeh orang lain, kami tidak mau anggap orang lain tidak penting. Tapi kami belajar bahwa kami pun tidak lebih hebat daripada orang lain. Hanya Tuhan saja yang hebat buat kehidupan kami. Terima kasih. Kalau hari ini mungkin kami punya dosa di hadapan-Mu, Tuhan kami mau belajar. Seperti pemungut cukai. Kami minta ampun, kami mau bertobat Tuhan. Karena itu yang akan menjadi pembenaran buat hidup kami di hadapan Tuhan. Yesus, makasih. Yang melihat rupa Kau
biarkan kami hanya di pelataran. Inhalarana maya sanamu. Inhalarana maya sanamu. Haleluya. Engkau yang manis.
Tuhan, berbicaralah lebih lagi dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih kami diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kami diberkati dengan kekuatan. Kami masih bisa beribadah dengan Engkau. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah satu damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam kehidupanmu. Kekuatan yang baru, hikmat yang baru Tuhan curahkan di dalam hidupmu. Penyertaan, perlindungan kasih Tuhan senantiasa menyertai engkau. Mulai sekarang dan selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari